Halo, yuk belajar bersama kami, Aulia Azahra dan Syafa Rahadatul Aisy, mengenai layanan bisnis perkantoran dan manajemen logistik. Layanan bisnis perkantoran adalah suatu sistem yang menyediakan dukungan administratif dan manajerial untuk memfasilitasi operasional bisnis. Layanan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan dokumen, komunikasi, dan fasilitas kantor. Ada 4 jenis layanan pelanggan, 1 layanan dokumentasi, 2 layanan komunikasi, 3 layanan fasilitas, dan keempat layanan administrasi. Layanan dokumentasi adalah suatu layanan yang menyediakan informasi dan dokumentasi tentang suatu topik, produk, atau jasa. Layanan komunikasi adalah suatu layanan yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai cara. Seperti gambar di bawah ini, ada dengan cara telepon, dengan pesan instan, dan juga dengan cara Gmail. Layanan fasilitas adalah suatu layanan yang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan atau aktivitas tertentu. Layanan fasilitas dapat berupa fasilitas fisik, fasilitas teknologi, dan fasilitas pendukung. Fasilitas fisik contohnya seperti gedung, ruangan, peralatan, tempat parkir, dan yang lainnya. Fasilitas teknologi contohnya seperti jaringan internet, komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada fasilitas pendukung contohnya seperti keamanan, kebersihan, dan yang lainnya. Layanan administrasi adalah suatu layanan yang menyediakan dukungan administratif untuk membantu organisasi atau individu dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. Layanan administrasi dapat berupa 1. Pengelolaan dokumen, 2. Pengelolaan data, 3. Pengelolaan keuangan, dan yang keempat, pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya, kita belajar manajemen logistik yuk. Pengertian manajemen logistik menurut para ahli. 1. Donald J. Bowersox, manajemen logistik adalah proses integrasi dari semua aktivitas yang terkait dengan aliran dan transformasi barang dari bahan mentah hingga produk jadi. 2. Martin Christopher, manajemen logistik adalah proses strategis untuk mengelola aliran barang, jasa, dan informasi dari supplier hingga pelanggan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Aktivitas manajemen logistik. Aktivitas utama. 1. Pengelolaan persediaan, pengelolaan stok barang, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian persediaan. 2. Pengelolaan transportasi barang, termasuk pemilihan moda transportasi dan pengelolaan rute. 3. Pengelolaan gudang, termasuk penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan barang. Aktivitas pendukung. 1. Pengelolaan informasi logistik, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. 2. Pengelolaan sumber daya logistik, termasuk pengelolaan aset, anggaran, dan sumber daya manusia. 3. Pengelolaan risiko logistik, termasuk identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.